Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang saya hormati, kepada ibu, bapak, guru yang saya hormati, serta teman-teman yang saya banggakan. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Lan nabiyya puji serta syukur bagaimana kita panjatkan kepada Zat yang Maha Ghafur, yakni Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di haflah wal mubarakah di tempat yang insyaallah penuh berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kian tersebut indah kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita semua dari zaman jahiliyah, zaman kebodohan menuju zaman yang terang. Dengan yang berbahagia, izinkanlah saya akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Gemar Membaca Memperluas Cakrawala. Membaca merupakan aktivitas penjelajahan untuk memperluas cakrawala dalam berpikir. Dengan membaca, pikiran manusia akan menjadi hidup. Membaca merupakan kunci dari sebuah ilmu pengetahuan. Dengan membaca merupakan upaya seseorang untuk memberantas segala kebodohan. Dengan membaca, seseorang akan memiliki keterampilan, akan memperluas wawasan dan dapat berkelana ke seluruh dunia untuk menambah ilmu pengetahuan. Menurut seorang pembicara ternama bernama Jim Rohn mengatakan, jika kita ingin menjadi pakar dalam suatu bidang, kita harus mampu menginvestasikan waktu 1 jam dalam 1 hari selama 5 tahun. Itu baru 1 jam. Apalagi jika kita menghabiskan waktu berjam-jam untuk membaca, pasti lebih banyak lagi bidang-bidang yang dapat kita kuasai. Akan lebih hebat lagi apabila kebiasaan membaca ini dilakukan sejak kecil. Pasti pada masa tuanya tinggal menuai buah dan ilmu yang telah didapatkan. Dengan yang berbahagia, membaca juga merupakan kebutuhan yang sangat mendasar bagi umat manusia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang adil dan juga makmur. Apakah hadirin masih ingat tentang surat yang turun kepada Nabi Muhammad SAW yang memerintahkan Nabi untuk membaca? Padahal beliau hanya seorang ummi, seorang yang tidak bisa menulis, apalagi membaca. Bahkan beliau disuruh membaca oleh malaikat Jibril sampai 3 kali. Jibril mengatakan, Iqra, 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 bacalah dan bacalah. Namun apa yang dikatakan Rasul, saya tidak bisa membaca. Kemudian Jibril menjawab, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Quran surat Al-Alaq 1-5. Itu kan pada hari itu juga yang artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhan yang telah menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhan mulah yang Maha Mulia. Dia telah mengajarkan manusia dari sebuah pena. Dia mengajarkan manusia dari apa yang tidak diketahui. Menurut pakar pendidikan Soren Darling, pendiri National Center for Family Literasi menyatakan, kebiasaan pembudidayaan kebiasaan membaca sangat berpengaruh untuk kesuksesan masa depan. Tetapi kondisi yang terjadi pada masyarakat Indonesia pada saat ini adalah minimnya minat pembaca, minimnya orang membaca. Hasil survei UNESCO pada tahun 1992 mengatakan tingkat baca bangsa Indonesia menempati 27 dari 32 negara. Bayangkan peringkat 6 dari bawah, dan berarti tingkat baca bangsa Indonesia sangat rendah. Survei lain yang dibuktikan oleh Menteri Pendidikan Nasional pada tahun 1995 menyatakan 57% dinilai hanya sekedar membaca, tidak memahami apa yang ia baca, tidak menghayati apa yang ia baca. Membaca merupakan jendela ilmu. Dengan membaca akan terbuat ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan.
dapat memperluas wawasan sekaligus menambah informasi tentang segala hal. Sebab itu membaca merupakan budaya positif yang harusnya kita jaga. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama menumbuhkan minat untuk membaca. Selain untuk mengasah daya nalar saat berselancar di dunia maya, dengan meninggalkan jejak-jejak pemikiran kritis ditentukan dengan rajin membaca. Dengan berbahagia menuntut ilmu merupakan kewajiban pada seluruh umat muslim. Dalam Al-Quran, posisi menuntut ilmu, derajat orang yang menuntut ilmu derajatnya lebih tinggi dibandingkan orang-orang yang awam atau orang-orang yang baru mengenal ilmu pengetahuan. Bahkan Rasulullah SAW memuji orang yang menuntut ilmu bagaikan bintang cemerlang, bagaikan bulan purnama. Di sisi lain, membaca dan menulis merupakan kebiasaan yang sangat melekat bagi umat muslim. Oleh karena itu, banyak para alim ulama yang menciptakan kitab-kitab, menuliskan kitab-kitab yang sekarang berguna untuk masyarakat muslim yang lain. Pada zaman Rasulullah SAW, sahabat Aus bin sahabat sering mendengarkan pelajaran-pelajaran hidup yang disampaikan Rasulullah SAW. Tak heran ilmuwan mendirikan sebuah komunitas yang bernama As-Suffah yang merupakan pusat pendidikan pertama pada masa Rasulullah SAW. Maka tak heran juga banyak ilmuwan-ilmuwan yang lahir pada masa itu juga, seperti Abu Dzar Al-Ghifari, Abu Hurairah, Abdullah bin Mas'ud, bahkan Salman Al-Farisi. Dari sisi lain, dari kalangan Sahabiyah lahirlah perempuan-perempuan yang menolak dengan kebimbangan Islam dengan cinta tentang Islam. Salah satunya Sayyidah Fatimah, putri Rasulullah SAW. Oleh karena itu, marilah kita membenahi kebiasaan kita dengan gemar membaca Al-Quran, gemar membaca pemilik tulisan ilmu yang berserakan di media sosial. Sebab dengan membaca dapat menguat cakrawala, membuka jendela dunia. Dengan sekiannya dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan, karena kekurangan kebanyakan dari saya sendiri dihantarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.